Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aza Mushroom. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya dan disehatkan badannya. Kali ini teman-teman saya akan membahas karena ada yang tanya ya di kolom komentar itu, dan baru saya bisa buatkan videonya hari ini. Mas, bagaimana perawatan backlog di musim kemarau? Nah, jadi ada yang bertanya seperti itu. Kemungkinan dia panennya menurun atau jamurnya susah tumbuh atau kering ya. Jadi intinya gimana sih solusinya di musim kemarau ini agar panen itu tetap stabil dan juga kualitas jamurnya bagus gitu ya. Langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, ini di sini di daerah saya ini teman-teman Madura ya. Jadi di Madura ini panasnya cukup luar biasa di musim kemarau ini. Dan memang tahun kemarin juga itu sempat ada musim kemarau panjang yang memang suhunya itu di atas rata-rata musim kemarau sebelum-sebelumnya ya. Nah, cuman teman-teman bisa cek ini pertumbuhan jamur saya di musim kemarau ini ya cukup baik ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, ini padahal belum saya buka ya teman-teman ya. Cuman saya buka koran sama cincinnya ini, dan ini cukup oke lah ya menurut saya. Untuk tumbuhnya ini cukup lumayan stabil. Nah ini ya teman-teman ya, jamurnya ya bisa dikatakan stabil. Ini sudah saya panen teman-teman, barusan sudah saya panen, dapat sekitar berapa ya tadi, ada yang terjual juga sudah 5 kiloan dengan kapasitas yang backlog yang produktif ya teman-teman ya, sekitar gak sampai 1000 nih teman-teman. Karena yang baru ini cuma 2 rak ini, 1 2. Nah, selebihnya ini sudah lama ya, backlog udah lama, ini sudah 2 bulanan lebih, dan ini sekitar 3 bulan. Dan yang ini afkir, sudah waktunya dibuang. Nah, ini ya juga ya sudah tumbuh, mulai tumbuh juga. Yang di bawah ini sudah saya buka penutup koran dan cincinnya ini. Nah, ini baru teman-teman, kemungkinan sekitar 1 atau 2 minggu lagi kita buka. Nah, kalau yang ini sudah afkir ya teman-teman ya, sudah afkir, waktunya dibuang. Jadi dengan kumbung yang kapasitas sekitar 4000 sampai 5000 backlog ini, panennya cuma 5 kilo. Itu bukan karena faktor perawatan teman-teman atau kualitas backlog, tapi memang backlognya kebanyakan baru dan belum dibuka, dan banyak backlog yang memang waktunya dibuang, sudah afkir. Nah, kalau kita jadikan acuan ya backlog yang baru ini teman-teman. Nah, yang saya jadikan acuan backlog yang baru ini yang masih produktif. Nah, ini tumbuhnya cukup baik dengan backlog yang enggak sampai 1000, tapi bisa panen 5 kilo stabil tiap hari, bahkan kadang lebih ya, kadang 7 sampai 8 kilo gitu. Nah, tipsnya apa Mas biar di musim kemarau ini panen stabil? Ya, yang pertama teman-teman itu dari kumbung ya. Kita setting kumbungnya harus berbeda. Kalau di kumbung saya harus berbeda karena panas ya. Nah, di kemarau ini teman-teman, anginnya itu angin kering ya, angin kering, dan suhunya juga tinggi di 30 derajat ke atas ya. Nah, yang perlu kita lakukan itu mengurangi, yang pertama ya, yang pertama ini mengurangi sirkulasi udara. Loh, kenapa Mas dikurangi sirkulasi udaranya?
Karena angin di musim kemarau ini panas dan kering, jadi kita kurangi ventilasi atau sirkulasi udaranya biar jamur itu tidak kering, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah sini ya, tembok separuh, terus saya kasih spanduk, terus saya beli lagi paranet, teman-teman. Saya beli paranet, jadi saya tambahin paranet itu, jadi biar agak anginnya itu biar berkurang ya yang masuk ke dalam kumbung. Jadi jamur atau bakloknya itu nggak kering. Dan ini saya baru pasang juga ini. Ini saya tambah juga paranet, teman-teman. Nah, di situ ini ya, bahkan yang di sini belum selesai, teman-teman, saya pasang karena ada baklok yang belum bisa saya pindahkan. Nah, di sini. Nah, ini ya paranetnya belum saya pasang, ini nanti saya pasang sampai ke sana. Jadi kita tambahin lagi paranetnya, terus dibantu dengan banner-banner seperti ini, teman-teman. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi sirkulasi udara. Ini teman-teman anginnya ya, bisa teman-teman lihat. Ini anginnya kencang, teman-teman, dan kering, cenderung kering ya angin. Ini agak mendung. Semoga nggak lama lagi musim hujan, teman-teman. Nah, ternyata ketika saya tambahin paranet ini, lapisan paranet ini, itu hasil panen meningkat, teman-teman, cenderung stabil. Kalau kemarin itu dengan baklok kapasitas yang kurang lebih sekitar 700-800 baklok, itu sehari panen 1 kilo, kadang 2 kilo gitu tuh. Aduh, pusing ya kalau sudah seperti itu. Nah, ini juga teman-teman yang mengalami pusing juga karena kemarau, produksinya menurun. Nah, ini bisa dipakai ya tipsnya ya. Jadi mengurangi sirkulasi udara. Berbeda dengan angin ketika musim hujan. Angin di musim hujan itu, teman-teman, cenderung lembab anginnya. Anginnya itu lembab ya, nggak kering, jadi aman. Sedangkan di kemarau ini anginnya itu kencang dan kering. Oke ya, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah rajin-rajin menyiram baklok ya, teman-teman ya. Berapa kali, Mas, kalau untuk penyiraman baklok di musim kemarau? Nah, itu teman-teman ukur sendiri. Kalau ini berdasarkan kumbung saya ya, saya tuh biasanya siram sekitar setengah 10. Nanti jam 12 saya siram lagi, jam 2 saya siram lagi, dan yang terakhir itu jam 4. Jadi durasinya itu per 2 jam kita siram, teman-teman. Kita lembabkan dengan cara penyiraman. Nah, itu ya. Itu tips yang kedua. Jadi jangan disamakan dengan musim hujan yang mungkin ya, kalau musim hujan itu 2 kali atau maksimal 3 kali kita siramnya. Tapi kalau kemarau ini, kalau di kumbung saya itu selisih 2 jam, dimulai dari jam 10 lah, dari jam 10, jam 12, jam 2, jam 4 sore itu kita siram lagi, teman-teman. Jadi biar bakloknya itu tidak kering. Nah, pengukurannya adalah yang bisa jadi dasar, teman-teman, itu nanti nyiramnya itu berapa kali, karena setiap kumbung itu berbeda-beda. Itu biasanya bakloknya kalau kering. Nah, ini ya, kalau permukaan bakloknya teman-teman itu kering, keringnya itu apa ya, kering banget gitu loh, teman-teman ya, keras dan kering. Nah, itu menandakan kalau penyiramannya teman-teman itu kurang ya, kurang disiram, sehingga baklok itu kering dan nanti akan mempengaruhi ke produksi jamur tiramnya. Nah, mempengaruhi ke hasil panen, karena ketika baklok kering ini cenderung jamur itu tidak tumbuh, teman-teman ya. Jadi perhatikan kondisi permukaan bakloknya. Apabila itu kering berarti nyiramnya kurang ya. Nyiramnya bagaimana, Mas? Kalau saya, kalau di pagi hari itu disiram dari atas. Kalau jam 10 ya, jam 10 itu disiram dari atas. Nanti jam 12, jam 2 itu kita siram permukaan, karena itu lagi panas-panasnya ya, suhu lagi tinggi-tingginya. Nah, jam 4 itu saya siram bagian atas, teman-teman. Bagian atas itu kita siram permukaan, cuman bagian
kedua dan ketiga ini paling bawah itu tidak saya siram, hanya dibasahi gitu ya, enggak, permukaannya enggak saya siram. Jadi yang disiram itu yang paling atas kalau itu sore ya itu ya. Terus tipsnya lagi apa ya teman-teman ya? Ya banyak sih ya teman-teman ya, kalau dari petani-petani itu macam-macam caranya, tapi hampir saya rasa 80% itu sama tipsnya. Ada yang tidak dibuka seperti ini. Nah, ini juga ya. Tips selanjutnya itu jangan kalau saran saya itu jangan disobek ya plastiknya. Jadi saya cukup buka seperti ini. Nah, kita buka seperti ini tanpa disobek ya plastiknya, karena untuk mengurangi penguapan pada permukaan backlog. Jadi biar backlognya itu nggak cepat kering teman-teman. Jadi nggak saya sobek. Ada yang seperti ini teman-teman, misal ya seperti ini, itu tidak dibuka lebar tapi disilet di sininya, di sini permukaannya itu disilet. Nah, itu mengurangi penguapan pada permukaan backlog biar backlognya itu tidak kering gitu. Nah, itu ya beberapa tips yang bisa saya berikan teman-teman. Semoga nanti tips ini juga berhasil di kumbungnya teman-teman. Intinya itu kalau di kemarau ataupun di musim penghujan itu adalah pengondisian kumbung teman-teman dan perawatan. Kalau perawatannya benar, terus pengkondisian kumbungnya juga benar, insya Allah hasil panen pun akan cenderung stabil atau cenderung baik ya, optimal gitu. Tapi kalau di setting kumbungnya kita keliru, terus perawatannya juga kurang, pastinya itu juga akan mempengaruhi ke hasil panen teman-teman. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Semoga nanti kedepannya saya bisa membagikan tips-tips seputar jamur tiram, dan saya juga minta bantuannya kepada teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Bagi yang ada pertanyaan nanti saya balas di kolom komentar atau saya buatkan video pembahasannya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.